Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Hari yang begitu cerah. Kami sekarang sedang berada di lantai 2 gedung Silaturahim, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimagis, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husain Alatas, juga Ustadz Isa Al-Kaf. Di sini juga ada Ismi, ada Tania, ada Hafidh Al-Floresi, juga ada Kang Atef Setiabudi yang megang switcher dan kamera. Kami akan memberi judul pada program ini, Jangan Bersahabat dengan Orang-orang Zolim. Jangan bersahabat dengan orang-orang zolim. Nanti akan diuraikan oleh Ustadz Husain Alatas dan juga Ustadz Isa ya. Assalamualaikum Ustadz Husain, Ustadz Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya, kita sudah baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan bagi kita untuk memahami apa-apa yang diuraikan nanti dan juga kita terhindar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Isa sebagai pengantar akan memberikan pengantarnya, silakan. Jasa Om Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husain, Om Krisna, Mas Atep dan juga ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memilih lingkungan pertemanan, lingkungan organisasi, lingkungan orang-orang yang berada di sekitar kita. Salah satunya kerap kali kita dihadapkan pada satu pilihan tentang sesuatu yang tentang orang-orang yang zalim ini, Ustaz ya. Kadang-kadang kita melihat orang-orang zalim tapi dia masih kerabat kita, orang-orang zalim tapi dia dulunya masih teman kita, tapi kita mau mendakwahi bingung gitu bagaimana, Ustaz. Kalau kita mendapati ada orang sekitar kita yang berbuat zalim terhadap bawahannya, berbuat zalim terhadap daerah kekuasaannya, berbuat zalim terhadap orang lain, apa yang harus kita lakukan? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar, dan janganlah engkau condong, bahkan condong begitu saja, tarkanu ilal ladzina dzalamu, kepada orang-orang yang zalim sehingga engkau akan disentuh oleh api neraka. Dikatakan bahwa ketika kita membantu orang zalim membawakan pulpennya saja saat dia berbuat zalim, kita sudah dihitung orang zalim. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas kalau kita mendapati orang-orang sekitar kita atau orang yang kita bisa menggapai dia dan dia berbuat zalim, bagaimana cara dakwahnya, Ustaz? Cara kita mengajak dia kepada kebaikan, cara dia keluar dari kezaliman itu, mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW menurut satu riwayat pernah bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang berbuat zalim. Para sahabat bertanya, oke lah kalau yang dizalimi dan yang berbuat zalim. Oke, kalau dizalimi kita sama-sama paham, kita tolong dia dari kezaliman tersebut. Tapi yang berbuat zalim ini bagaimana cara menolongnya? Nabi Muhammad SAW bersabda, tarudduhu anid dzulm. Kamu membatasinya, menghindarkannya dari kezaliman itu sendiri. Nah,
Di sini bagaimana kita akan kaji ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batasan kita terhadap orang-orang zalim, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang zalim supaya kita menolong mereka keluar dari kezaliman. Benarkah kita harus, katakanlah saat orang zalim tersebut berada di satu partai, kita harus gabung ke partai tersebut, kemudian kita mendakwahi dari dalam, atau di satu organisasi kita harus gabung ke organisasi tersebut, kemudian kita dalam tanda kutip berniat mendakwahi dari dalam. Apakah itu kita sudah masuk ke dalam kezaliman atau bisa disebut dengan siasat dakwah, atau bagaimana? Barangkali Ustaz Husin bisa menjelaskan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Kesna, begitu pula saudara kita Hatib Setiabudi, Hafidh Al-Floresi, akhwat kita yang sedang magang, seluruh keluarga besar radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin kenal seseorang, kepribadiannya, kita dapat melihat dirinya melalui teman-teman, sahabat-sahabat, dan lingkungan. Oleh karena itu, pepatah Arab mengatakan, La tasal anil mar'i, wasal an qalini. Jangan kamu tanya tentang seseorang. Kalau kita bertanya tentang seseorang, maka yang suka sama dia akan memuji-muji dirinya. Yang benci akan menjelek-jelekan dirinya. Kalau kita bertanya langsung, ya pasti dia akan berupaya apa? Membaguskan dirinya. Nah, kalau kita ingin tahu seseorang dan kepribadiannya, tanya sahabat-sahabat dekat dan lingkungannya. Wasalan qarini. Kenapa? Fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Karena tiap orang itu pasti akan mengikuti, mencontoh teman-teman dekatnya. Dia nggak mau dong. Kalau apa? Kalau dia tidak mendapatkan sambutan, respon baik dari temannya. Untuk mendapatkan respon yang baik dan kedekatan, maka dia harus apa? Harus menyesuaikan dirinya dengan perilaku temannya. Kalau orang baik bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, dengan cepat yang baik ini akan mengalami apa? Akan mengalami penularan. Kalau yang baik butuh waktu untuk ditanam, dipupuk, dan disiram. Tapi kalau yang buruk cepat sekali menular. Kalau ingin bukti, coba anak-anak kita suruh mendengarkan kata-kata kotor sama kata-kata baik. Mana yang lebih cepat untuk ditangkap? Dulu ditayangkan film Si Encan, saya bilang. Si Encan. Si Encan ya? Saya bilang Si Encan. Dalam film tersebut bagaimana sikap anak yang kurang ajar pada orang tuanya, cara bicaranya. Subhanallah, anak-anak kita apa? Banyak mencontoh apa yang diucapkan Si Encan. Film Jepang ya? Iya. Sampai India melarang beredarnya film tersebut di negeri. Karena apa yang didengar oleh anak kita, yang mereka lihat, itu cepat ditangkap, apalagi kalau hal-hal yang buruk. Tapi kalau hal yang baik butuh untuk apa?
butuh waktu untuk dapat diserap, ditanam ya. Seperti kalau orang menanam padi, itu otomatis pohon-pohon liar bakal berkembang dengan cepat. Kalau petani tidak membersihkan, lama-kelamaan padinya kalah dengan gulma. Tapi ada nggak orang tanam gulma keluar padi? Nggak ada. Begitu juga. Anak yang baik, orang yang baik, kalau berkumpul dengan orang yang tidak baik, dengan cepat akan tertular. Seperti seorang wanita baik-baik yang tidak tahu apa-apa, lugu dan tulus, didekati oleh seorang wanita yang tidak baik. Wanita ini sering bergaul bebas dengan laki-laki, bahkan menjual dirinya. Si perempuan ini terkagum-kagum lihat dia pandai bergaul, kemudian juga punya uang banyak, naik mobil, turun mobil. Anak-anak masih muda kan tumbuh gampang terpesona. Akhirnya diajak ke sana kemari, kemudian dia lihat belanja menggunakan kredit card di mall. Akhirnya dia ingin bagaimana sih caranya bisa seperti kamu. Ditunjukkan jalannya, mau nggak? Saya tunjukkan kamu. Sampai akhirnya dikenalkan sama seorang laki-laki yang sudah beristri. Pria-pria jalan. Akhirnya si perempuan menjadi korban akibat bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Pejabat jujur ketemu sama pejabat yang tidak jujur. Si pejabat yang jujur naik mobil Kijang yang pecek matanya, yang banyak tambalan di sana sini, datang ke kantornya. Sedangkan teman-teman kerjanya yang tadinya nggak punya apa-apa, tahu melejit, bisa beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Si teman ini, karena hidup dalam lingkungan seperti ini, lama-kelamaan setan berbisik di hatinya. Sudah jamak seperti ini, sudah biasa. Bukan zamannya lagi seperti kamu. Apalagi kalau isi di rumah, kamu tuh harus tahu bahwa hidup seperti kamu ini bukan kehidupan sekarang, itu kehidupan zaman dulu. Tuh lihat teman-teman kamu baru sebentar sudah apa? Sudah berkembang pesat. Kamu bodoh, nggak tahu menempatkan diri. Kamu ambil, setelah itu kamu berinfak, bersedekah. Allah kan Ghafurur Rahim. Akhirnya pengaruh dari luar ditambah lagi apa? Desakan dari istri dan anak-anak di dalam. Akhirnya si pejabat tidak tahan, ikut bersama mereka. Setelah ikut dia mengatakan apa? Ternyata enak juga ya. Enak juga. Akhirnya mulai dia membungkus kesalahan-kesalahannya dengan pembenaran-pembenaran. Dia mulai berinfak sana, infak sini, memberikan bantuan untuk masjid, untuk tempat pendidikan, untuk menghibur dirinya, untuk menghibur bahkan membangun masjid. Tapi perbuatan dia karena sudah banyak dilakukan oleh semua orang, apakah berarti Allah ridha padanya? Jangan dianggap kalau keburukan, kejahatan, kezaliman dilakukan oleh setiap orang, Allah Subhanahu wa taala akan mengubah penilaian, tidak. Nah, saya ingat sekali waktu ada seorang perempuan datang berkunjung ke rumah seseorang. Kebetulan orang ini amat betul-betul protektif terhadap keluarganya. Waktu perempuan lewat di depan dia diam. Kemudian dia tanya, teman-teman kamu kenal nggak Fulan? Kenal. Gimana pergaulannya? Oh, pergaulannya bebas, liar dan lain sebagainya. Setelah ini orang perempuan keluar, si bapak panggil anak-anak perempuannya semua. Kamu kenal dia? Kenal. Bagaimana? Orangnya baik, santun, lemah lembut dan lain sebagainya. Si bapak bilang, mulai saat ini saya tidak izinkan dia datang ke rumah. Dan kamu tidak boleh bergaul sama dia. Kenapa, Pak? Diceritakan perilakunya. Saya khawatir nanti kalian terpedaya. Ini perempuan bisa aja membawa kamu ya untuk menjual diri seperti yang dilakukan. Jadi si perempuan ini yang di rumah nggak tahu apa-apa, menganggap ini perempuan santun, baik, pandai bergaul kan. Dan saya jumpai satu kali waktu, ada seorang datang sama saya mengeluhkan kemenakan dia, kebetulan janda, cantik jelita, didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini kalau seandainya orang lihat penampilannya rapi, baik, menggunakan jilbab. Ternyata sewaktu diperiksa ini perempuan yang terbiasa menjual diri.
cantik, tapi sayang tumbuh di tempat yang kotor, waliyadzubillah. Akhirnya si laki-laki ini takut kalau sampai kemenangannya terpengaruh. Minta dicarikan pasangan. Padahal si perempuan cantik, tapi seorang janda kan mengurus anaknya dalam kondisi lemah seperti ini. Jadi butuh keluarga, orang tua yang melindungi anaknya jangan sampai ya, terjebak oleh perangkap wanita-wanita yang biasa menjual kehormatannya, waliyadzubillah. Sekarang bukan seperti zaman dulu. Dulu orang menjual kehormatan kepada wanita-wanita seperti ini kelihatan perilakunya. Sekarang mereka berjilbab rapi, berpenampilan indah, baik, berkendaraan mewah. Ya. Seringkali anak-anak begitu jalan bersama mereka tergiur, terpesona. Jadi perlu orang-orang tua mengawasi anak-anaknya, mengingatkan, memberikan nasihat yang baik. Jangan sampai anak-anak kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, terpedaya oleh tipu daya syaitan. Jadi kesimpulannya, pengaruh teman yang buruk ini betul-betul amat kuat. Sampai Nabi mengatakan, perumpamaan teman duduk yang baik bagikan seorang yang duduk bersama pedagang minyak wangi. Walaupun dia tidak membeli, subhanallah apa? Begitu dia pulang, istri bilang, kamu pakai minyak wangi ya? Ternyata apa? Tubuhnya mengeluarkan aroma minyak wangi, paling enggak dia dicoba. Atau dari pengaruh minyak wangi, pulang ke rumah harum. Tapi perumpamaan teman duduk yang buruk, seperti orang yang berdampingan dengan orang pandai besi. Ya. Walaupun tidak ikut bekerja, percikan-percikan apinya akan kena bajunya. Atau orang duduk sama orang yang merokok. Walaupun tidak merokok, pulang ke rumah istri bilang, kok kamu baru rokok? Padahal bukan apa? Bukan merokok. Jadi teman baik, teman buruk akan menimbulkan pengaruhnya. Maka dari itu, Nabi kita selalu mengingatkan kita untuk memilih teman yang baik dan bertakwa. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kata sahabat ini bukan hanya kenal. Beda antara kenal dengan sahabat. Contohnya Ustadz Isa atau Ustadz Krisna. Apakah semua orang yang kita kenal sahabat kita? Enggak. Sahabat itu yang seirama dengan kita, yang kita percayakan ya, urusan kita padanya. Dia juga mempercayakan urusannya pada kita. Sejalan dan tidak mengkhianati kita. Itu sahabat. Adapun banyak orang di sekeliling kita yang kita kenal, itu hanya kenalan, bukan sahabat. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dalam pendidikannya menggunakan manajemen takaful. Manajemen takaful. Manajemen takaful ini apa? Manajemen yang apa? Mendidik orang di sekitar kita itu apa? Untuk merasakan kebersamaan, kemudian bergotong royong dan bekerja sama dengan mengemban misi yang sama. Rasul memanggil orang di sekelilingnya bukan sebagai murid, sebagai sahabat. Betul enggak? Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang. Kenapa? Mereka dipanggil sahabat. Karena mereka turut berjuang bersama Rasul, ya, mendukung perjuangannya sebagaimana para pengikut Isa dinamakan Ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam al hawariyin man ansari. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian ansor-ansor Allah sebagaimana Isa berkata kepada para pengikutnya, siapa yang akan menjadi ansorku menuju Allah? Jadi para pengikut Al-Masih ini menjadi pendukung Isa dalam memperjuangkan agama Allah dan menyampaikan risalah Allah. Begitu juga para sahabat Nabi, ya, yang setia kepada beliau, yang berjuang bersamanya, berjuang mendukung Rasul SAW dalam menyampaikan risalahnya. Jadi panggilan sahabat ini membuat betul-betul apa? Kesan yang ada di hati mereka amat indah. Coba bayangkan, orang seperti Bilal ibnu Rabah, pada masa jahiliyah punya apa dia? Seorang berkulit hitam, kerjaannya memberikan makan hewan, membersihkan kotorannya. Kehidupannya jauh dalam apa? Dalam strata kedudukan dengan para pemuka Quraisy. Begitu dia beriman, dia mendapatkan panggilan sahabat Nabi. Namanya tertulis dalam buku sejarah dengan tinta emas.
Hingga kisah Bilal hampir semua anak-anak kenal Bilal. Begitu juga Salman Al-Farisi. Jadi panggilan Rasul untuk mereka sebagai sahabatku. Dan Rasul mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ini bagikan bintang-bintang. Dengan siapa saja kalian ikuti mereka, kalian akan mendapat petunjuk. Tapi yang dinamakan sahabat ini orang yang setia bersama Nabi, sejalan dengan jalannya, berjuang juga memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan. Tapi yang dikenal oleh Nabi pada masa hidup banyak, tapi belum tentu semuanya dikenal sebagai sahabat. Masa yang berkhianat pada Rasul sahabat? Contohnya Ibnu Ubay bin Salul, kenal Rasul, dan sebagai orang Islam mengakui, sahabat bukan? Begitu juga teman-temannya Ibnu Ubay, begitu juga yang merubah ajaran Rasul SAW dari khilafah menjadi kerajaan turun-menurun, juga bagaimana mau dikatakan sebagai sahabat, apalagi bahkan tega membunuh keluarga nabinya. Kira-kira Mas Krisna, kalau orang yang mengaku sahabat Mas Krisna kemudian membunuh anak Mas Krisna, bagaimana perasaannya kira-kira? Aneh. Jadi kata sahabat itu bukan hanya sekedar kenal, tapi betul-betul apa? Bersama kita dalam perjuangan, bergotong royong sebagaimana sabda Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang yang beriman itu bagaikan apa? Satu bangunan yang saling topang menopang, saling isi mengisi dan bahu membahu. Hingga dalam ucapan Syafi'i apa? Salamun ala dunya idza lam yakun fiha sadiqun sadiqal wa'di mursifa. Selamat tinggal dunia kalau tidak terdapat seorang teman yang tulus, saduq, jujur, sadiqal wa'di, yang menepati janjinya, munsifah, penuh keinsafan. Kalau kita punya kelebihan didukung, kekurangan ditutupi, mengingatkan kita di saat lupa. Jadi kata ashabu Rasulullah SAW yang digambarkan dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang pendahulu ya, dari kalangan muhajirin dan ansar, ya. Kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti jejak langkah mereka dengan ihsan. Baik yang mengikuti pada di luar sabiqun dari muhajirin dan ansor, ada lagi sahabat-sahabat walaupun jaraknya cukup jauh setelah mereka beriman, tapi mereka juga mengikuti apa? Jejak-jejak as-sabiqun. Begitu juga setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka tetap mengikuti jejak Rasulullah SAW dan jejak para sahabat yang mulia. Jadi sahabat-sahabat sejati Rasul ya, adalah orang-orang yang benar-benar mulia. Orang-orang yang benar-benar berkedudukan tinggi di sisi Allah. Seperti juga ansarnya Isa ibnu Maryam dalam berjuang di jalan Allah. Hingga Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian memaki-maki sahabatku. Jangan memaki sahabatku. Karena sahabat-sahabat ini orang-orang yang berjuang dengan darah, air mata, dengan apa yang mereka miliki untuk Rasulullah SAW perjuangkan dakwahnya. Tapi bukan artinya semua orang yang berjumpa dengan Rasul, yang dikenal Rasul sahabat merupakan apa? Makna dan kedudukan khusus orang-orang yang setia bersama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita membangun persahabatan atas dasar ini, iman dan takwa pada Allah. Kemudian kita merasa kita ini dalam kedudukan yang sama sedang menjalankan amanat yang berat. Dengan kebersamaan, satu lemah, yang lain memberikan dukungan. Satu bersedih, yang lain menghibur. Satu kekurangan dalam bidang materi, yang satu mengisi. Jadi dengan kebersamaan ini dakwah Islam betul-betul apa? Akan betul-betul sempurna bangunannya dan kembali kejayaannya. Bukan seperti saat ini. Persahabatan dibangun dengan nama kelompok, golongan, partai. Akhirnya apa? Perselisihan, percekcokan berkembang di tengah mereka. Tidak terdapat ketulusan. Nah, pada saat kita sebagai orang yang beriman, yang mengikuti Rasul dan mengikuti tuntunan dari sunnahnya, kita betul-betul harus memilih sahabat kita dan tidak bersahabat dengan orang-orang yang zalim. Tidak bersahabat, condong rukun dengan orang yang zalim, walaupun dari keluarga dekat kita.
Walaupun dari keluarga dekat kita. Nah, dalam surah Hud Allah berfirman pada ayat 112, 113. Kita lihat. Fastaqim kama umir. Istiqamahlah kamu dengan lurus sebagaimana yang Allah perintahkan pada kamu. Perintah ini datang pada Rasul, pada sahabat-sahabat Rasul juga. Karena apa? Karena antara yang hak, yang batil masih bercampur. Antara mereka yang berjalan dalam kebenaran, dalam kezaliman bercampur. Mereka masih tinggal di kota Mekah pada saat ayat ini turun. Nah, seringkali orang-orang yang beriman ini kan seperti yang antum bilang tadi, ada keluarganya yang zalim, betul enggak? Ada teman-temannya. Nah, bagaimana sikap dia? Apakah harus berpisah dari mereka? Maka Allah tegaskan, fastaqim, istiqamahlah kamu dengan lurus sebagaimana yang Allah perintahkan. Jangan karena apa? Yang lain sudah ikut berbuat yang tidak, kamu ikut mereka. Seperti dalam sebuah riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Riwayat dari sisi sanad mungkin dipertanyakan, tapi maknanya sesuai dengan ayat ini. La takunu imma. Jangan kalian bersifat imma. Kata imma di sini, ya, artinya pelin-pelan. Ketemu siapa saja, ana ma'ak, saya bersama kamu. Diambil dari kata ma'ah. La takunu imma. In ahsanan nas ahsantum, orang baik, kalian ikut baik. Wa in asa'u asa'tum. Kalau mereka berbuat buruk juga apa? Kalian juga ikut-ikutan. Jadi nggak punya pendirian. Walakin waqtidu anfusakum. Tapi teguhkan diri kalian. In ahsanan nas antuhsinu. Kalau orang baik, kalian harus bersikap lebih baik. Wa in asa'u fala tadhlimu. Kalau orang berbuat buruk, jangan kalian juga melakukan perbuatan yang sama. Jangan berbuat zalim. Jangan perbuatan kita ikut perbuatan orang lain. Indah nggak? Jadi fastaqim kama umirt. Istiqamalah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan pada kamu. Kemudian waman taba ma'ak. Berkumpul bersama orang-orang yang taubat kembali kepada Allah bersamamu wahai Rasulullah. Wala tatghaw, jangan keluar rel, jangan keluar batas. Apapun alasannya, karena keluarga, karena teman, karena ini, karena itu, hendaknya kamu tetap istiqamah dengan lurus bersama orang-orang yang setia bertaubat kepadamu wahai Rasulullah. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian perbuat. Jadi semua yang kalian perbuat dilihat oleh Allah. Kita yang beriman akan merasakan pengawasan Allah terhadap diri kita. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kalian rukun, condong, deket, kumpul bersama orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Akhirnya kalian akan terkena azab api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Bila kalian lakukan ini, kalian tidak akan menjumpai wali-wali pelindung yang akan menolong kalian. Tsumma la tunsarun, dan kalian tidak akan tertolong. Dengan tegas Allah perintahkan kita untuk tidak rukun kumpul bersama orang yang zalim, menjadikan mereka sebagai sahabat kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya kita ingin berdakwah di tengah-tengah mereka? Berdakwah itu merupakan hal yang Allah perintahkan sebagaimana para memberikan nasihat, tapi jangan bersahabat bersama mereka. Kalau sudah mereka bertobat, meninggalkan kezaliman, jadikan dia sebagai sahabatmu. Tapi kalau mereka orang-orang yang zalim, katakan di satu organisasi, kita masuk di tengah-tengah mereka, itu sih sama aja apa? Pepatah Arab bilang manjalas danas. Kalau kumpul semua orang zalim ya ketularan, betul nggak? Akhirnya kejahatan yang mereka lakukan, kita juga ikut bertanggung jawab di hadapan Allah. Atau satu partai, tadi dia orang-orang yang zalim, dia ingin masuk di tengah partai tersebut memberikan nasihat dan dakwah yang baik. Akhirnya apa? Seperti seorang pastor memberikan nasihat kepada seorang wanita tunasusila supaya dia bertobat pada Allah. Pasturnya terjerumus dalam perbuatan dosa, pelacurnya tobat kembali pada Allah Ta'ala. Bisa juga ulama begitu, ulama juga bisa begitu. Datang memberikan nasihat kepada seorang pelacur, menyentuh, akhirnya dia lakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini, hendaknya kita bedakan antara sahabat dan kenalan. Kita kenal sama fulan, kalau dia orang-orang yang zalim, jangan jadikan sahabat kita walaupun saudara kandung kita.
Tapi memberikan nasihat, mengingatkan, berdakwah itu satu kewajiban buat kita. Tapi bersahabat, berkumpul, mempercayakan hati kita, urusan kita kepada seseorang, harus sahabat kita yang sejalan dengan kita. Jadi partai, golongan, kelompok, walaupun benderanya Islam, kalau mereka melakukan kezaliman, jangan kumpul bersama mereka. Lebih baik kita di luar, bersahabat dengan orang yang beriman, memberikan peringatan dan nasihat. Mudah-mudahan ada dari mereka orang-orang yang boleh meninggalkan tempat mereka. Saya ingat ada seorang bicara sama saya. Dia tadinya seorang ustadz yang amat menyentuh dan nasihatnya betul-betul amat berkesan. Suatu kali dia mengatakan, saya akan masuk di partai ini. Kemudian partai tersebut penuh dengan orang-orang yang zalim. Saya bilang, kalau kamu masuk di tengah mereka, saya khawatir kamu akan terpengaruh. Kamu akan ikut bersama mereka. Dia nggak dengarkan, dia bilang, saya akan melakukan perubahan di tengah-tengah mereka. Akhirnya dia masuk bergabung dengan mereka. Betul terjadi perubahan. Yang berubah bukan mereka, dirinya yang berubah. Dari orang yang tadinya zuhud, yang tadinya bertakwa pada Allah, berkumpul dalam lingkungan ya, yang hedonis dan gemerlap, akhirnya apa? Kita kalau berdakwah nggak sesuai dengan pakaian mereka, kurang sesuai dong. Kalau nggak punya mobil seperti mereka nggak sesuai. Kalau nggak punya rumah, dipandang kecil. Jadi semua dikerjakan akhirnya. Jadi fastaqim kama umirta wala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Nah, bagaimana kita tetap istiqamah agar tidak gampang terpengaruh? Allah berikan tuntunan wa aqimis shalah. Dirikanlah salat. Tujuannya supaya hati kita selalu ingat pada Allah. Wa aqimis shalah, dirikan salat untuk mengingat aku. Begitu hati ingat pada Allah, insya Allah kita akan terjaga. Wa aqimis shalah tarafain nahar, pada kedua ujung siang. Ujung yang pertama subuh, ujung yang kedua zuhur asar. Kan sudah mendekati kata teman? Wa zulafa minal lail, dan pada waktu malam yang terdekat maghrib dan isya. Wa zulafam innal hasanati yudhibna sayyi'at. Di samping salat mengingatkan kita pada Allah, juga salat ini merupakan kebaikan yang menghapuskan keburukan-keburukan kita. Karena orang kalau di punggungnya terdapat beban dosa, berat langkahnya. Nah, kebaikan-kebaikan ya, yang didapatkan dari salat akan meringankan beban yang kita pikul, kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh kita. Tapi kalau dosa-dosa besar, kita mesti bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika dzikra lidzakirin, sesungguhnya salat ini akan menjadi peringatan yang mengingatkan kita sekali, mengingatkan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Setelah itu wasbir, sabarlah, karena hidup ini perjuangan. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi sahabat, jangan bersahabat dengan orang yang zalim. Sahabat, orang yang kita percaya, yang mempercayakan dirinya kepada kita, yang menjaga amanat, ya, yang tidak menikam dari belakang. Orang-orang yang punya misi tujuan yang sama dengan kita, ini yang akan dapat memajukan kita, yang akan dapat menjaga kita. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang zalim, siap-siap kita akan dikhianati atau kita diajak berbuat kezaliman seperti dirinya. Tapi kadang-kadang ada cobaan, ada ujian, bahkan ancaman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini sebut wasbir, saja. Betul. Makanya kalau kita udah bisa bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kesabaran kita. La yudhi'u ajral muhsinin. Tapi ada pertanyaan, Ustaz, mengenai innal hasanat yudhibna sayyi'at ini, Ustaz. Kebaikan menghapus atau keburukan. Ya, mengkortir ibaratnya keburukan yang kita lakukan. Kalau sifatnya kezoliman, apakah itu juga akan dihapus, Ustaz? Seperti yang Ustaz sebutkan tadi, ada orang korupsi, kemudian dia karena merasa bersalah, dia bangun masjid. Apakah hal tersebut
masuk ke ini saat innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kalau seandainya dia berhutang sama A, bayar hutangnya sama B, lunas nggak hutangnya? Ya enggak. Dia berhutang kepada rakyat dengan kezaliman yang dilakukan. Lalu dia bangun masjid dari dana yang diharamkan Allah. Itu sama aja hutang sama A, bayar sama B. Betul nggak? Ini nggak bakal mungkin selesai kan? Iya. Seharusnya dia kembalikan hak-hak rakyat, dia bertaubat kembali kepada Allah, memperbaiki dirinya. Dan kita lihat ya, Nabi Allah Yusuf diancam nggak oleh perempuan? Bukan satu aja, tadinya satu yang dikenal dengan nama Zulaiha sekarang. Kemudian teman-teman Zulaiha sama-sama. Begitu terpengaruh dengan pesona Yusuf, mereka bersama-sama menuntut Yusuf untuk apa? Menuruti kemauan mereka. Kalau tidak, mereka akan bersaksi semua beramai-ramai. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Wahai Tuhanku, aku lebih suka masuk penjara daripada mengikuti ajakan mereka. Bukan satu lagi. Nah, pada akhirnya Nabi Yusuf keluar dari penjara, meraih kemenangan, kemuliaan, dan saudara-saudaranya yang dulu melemparkan diri ke dalam sumur menemukan ternyata Yusuf berada di atas mereka. Mereka mengatakan, laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Sungguh Allah telah mengutamakan kamu atas kami, dan kami betul-betul mengakui kami telah berbuat salah. Yusuf menjawab apa? Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Sungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Nabi Yusuf mengeluh nggak di penjara? Tidak mengeluh. Jadi dalam hal ini, di samping kita bekerja dengan lurus benar, sabar dan bertakwa pada Allah, insya Allah bala bantuan akan datang dengan segera. Orang-orang yang zalim ini sebetulnya lemah karena mereka bekerja berdampingan dengan syaitan. Orang yang benar bekerja bersama Allah. Mana yang lebih kuat? Alladzina kafaru yuqatiluna, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Nah, selanjutnya sedikit lagi. Allah ingatkan pada kita umat terdahulu kenapa dibinasakan Allah. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Mengapa umat-umat sebelum kalian tidak tampil di antara mereka orang-orang yang mencegah dari perbuatan buruk? Bukan mendiamkan, tapi mencegah dari perbuatan buruk. Seandainya mereka mencegah dari perbuatan yang buruk, niscaya kami tidak akan binasakan mereka. Jadi kebinasaan umat terdahulu dibinasakan bukan tanpa sebab, tapi karena kezaliman, kejahatan yang mereka lakukan. Yang kami selamatkan sedikit mimman anjayna minhum, itu orang yang kami selamatkan yang melakukan tugas tersebut. Jadi kalau ulama lihat kezaliman, dia berpangku tangan tidak memberikan peringatan, Allah akan adab dia sebelum orang lain. Jadi sebelum orang yang zalim, ulamanya bakal terkena adab lebih dulu. Kewajiban kita untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat, bukan mengubah keadaan, mustahil kita mampu untuk mengubah. Memberikan peringatan. Kalau masih ada orang yang memberikan peringatan, Allah tidak akan turunkan adabnya. Tapi begitu orang-orang yang tadinya memberikan peringatan berdiam, yang kita khawatirkan azab akan turun, dimulai dari orang-orang yang berdiam terhadap kezaliman dan tidak memberikan peringatan. Jadi falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Seandainya orang-orang atau generasi-generasi umat-umat sebelum kalian terdapat sisa-sisa ya yang mencegah dari perbuatan kerusakan di muka bumi, niscaya kami tidak akan menyiksa mereka. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit yang kami selamatkan yang masih istiqamah dalam memberikan peringatan. Wattaba alladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Sedangkan orang-orang yang zalim mereka hanyut mengikuti kehidupan mewah-mewahan, beriforia ya, sampai datang azab Allah kepada mereka. Jadi orang-orang yang zalim hanyut mengikuti kehidupan mewah, wa kanu mujrimin, dan mereka benar-benar orang-orang yang melakukan kejahatan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun.
Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan membinasakan penduduk-penduduk kota dengan aniaya. Tidak akan membinasakan penduduk-penduduk kota dengan aniaya. Wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya dalam keadaan muslihun, melakukan perbaikan. Selagi satu kaum melakukan perbaikan, mustahil Allah akan menurunkan azabnya pada mereka. Berarti yang terkena azab orang-orang yang berbuat bohong. Nah, di negeri kita pada saat ini kezaliman telah merajalela. Rakyat semakin menderita, sedangkan kita saksikan para pejabat tidak punya kepedulian. Begitu juga kalangan oligarki masih terus menimbun dan mengumpulkan harta benda mereka mencari keuntungan. Padahal rakyat kondisinya betul-betul amat mengenaskan pada saat ini. Harga barang yang membumbung tinggi. Indonesia kan merupakan negara agraris. Tapi ternyata rakyatnya harus membeli cabai dengan harga 120.000. Membeli bawang dengan harga yang mahal. Sekarang juga mereka menghadapi kenaikan harga gas, kenaikan juga harga listrik, harga bahan bakar. Ini akan mengakibatkan terjadinya wal'iyadzubillah ledakan yang tidak kita inginkan. Kalau kezaliman masih terus berlangsung, azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Azab ini datang bermacam-macam caranya. Kita tidak tahu apa yang bakal datang pada kita semuanya. Oleh karena itu, hendaknya para ulama, para tokoh masyarakat, ya, jangan sekali-kali bergaul dengan orang yang zalim. Terus memberikan peringatan, nasihat bagi mereka-mereka yang berada dalam kezaliman, termasuk juga nasihat bagi para pemimpin di atas. Kalian sekarang berleha-leha, bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah menyaksikan perbuatan kalian. Allah bilang, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali kamu beranggapan bahwa Allah itu lalai, ya, dari orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Tapi Allah tangguhkan mereka menghadapi satu hari di mana mata mereka terpaku. Muhti'ina mukni'i ru'usihim. Mereka mengulurkan kepala mereka. Ya. Mukni'ina, muhti'in, berlomba-lomba apa? Mereka berlomba-lomba mendatangi apa? Hal yang mengejutkan mereka. Mukni'i ru'usihim, dengan mengulurkan kepala mereka. Kemudian apa? La yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Pandangan mata mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan betul-betul apa? Terpaku begini. Hati mereka kosong karena azab yang amat mengerikan yang datang kepada mereka. Tidak ada satupun yang dapat menjamin bahwa kita akan selamat bila azab Allah Subhanahu wa taala turun. Jadi kita harapkan mudah-mudahan umat Islam hendaknya mereka menyatukan hati mereka, menghadapkan wajah mereka kepada Allah, bertaubat dari segala kesalahan yang pernah kita perbuat, menjauhkan kezaliman dan orang-orang yang zalim. Berikan peringatan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Insya Allah di saat azab Allah Subhanahu wa taala datang, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang betul-betul berada bersama kebenaran dan keadilan. Jauh dari kezaliman dan jauh dari orang-orang yang zalim. Kita berkumpul bersama orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia, selamatkan di hari akhir nanti, dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Isa. Baik Yan dan Ahmad, demikian tadi tema jangan bersahabat dengan orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang zalim. Baik, saya Muhammad Krishna, Atep, kemudian juga Anis Mualim dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.